Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari, sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir di akhir bulan Februari ini dan sekaligus menjadi akhir pekan bagi kita hari Sabtu tanggal 28 Februari 2026 tertulis di dalam surat Titus pasal 1 ayat 7. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah. Ayang gosi tua sadok naso jadi hasurahan naing masongot juara bagas ni debata unang siula roha-roha, unang perpiri-piri, unang sisobur tua, unang perbada, unang perpangomo sian nasoture. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekalipun ayat ini ditujukan secara spesifik kepada penilik jemaat atau penatua yang bertugas mengatur rumah Allah, tetapi secara umum karakter dan sikap yang dicatat dalam nas ini juga menjadi karakter umum bagi para pengikut Kristus, dan demikianlah seharusnya. Di sini kita di-warning tentang kesadaran sebagai pelayan atau pengatur rumah Allah. Kata penilik di sini disebut sebagai pengatur rumah tangga Allah harus menyadari bahwa tugas yang dipercayakan kepadanya adalah untuk menjaga rumah milik Allah. Jadi penilik itu bukan pemiliknya, melainkan pengelolanya. Banyak orang yang ketika dipercayakan untuk tugas mengelola dan mengatur justru merasa menjadi seperti pemilik. Sering merasa bahwa waktunya, talentanya, dan reputasinya adalah miliknya sendiri. Namun Paulus mengingatkan kita sebagaimana ia mengingatkan Titus bahwa hidup kita adalah milik Allah. Integritas kita bukan hanya soal nama baik pribadi, tetapi soal bagaimana kita merepresentasikan pemilik rumah itu kepada dunia. Untuk itu, Paulus menuliskan 5 karakter negatif yang harus ditinggalkan sebagaimana disebutkan dalam nas kita hari ini. Pertama, tidak angkuh, tidak merasa paling benar atau merasa paling hebat, tinggi hati yang bisa saja muncul dari perasaan sebagai pemilik, padahal hanya seorang pekerja. Kedua, tidak pemarah, memiliki penguasaan diri atas emosinya. Ketiga, bukan peminum, tidak membiarkan diri dikuasai oleh minuman-minuman keras atau bahkan zat adiktif atau kebiasaan buruk sehingga berbicara dan bertindak tidak karuan. Keempat adalah bukan pemarah, harus bisa menjauhkan diri dari mencari keributan atau konfrontasi yang tidak perlu dalam perdebatan-perdebatan. Dan kelima adalah tidak serakah, tidak mengejar keuntungan pribadi dengan cara yang tidak benar. Intinya, Paulus mengajak kita untuk bebas dari cacat moral. Walaupun kata tak bercacat bukan berarti sempurna tanpa dosa, karena tidak ada manusia yang sempurna, melainkan memiliki integritas yang konsisten. Artinya, antara apa yang kita bicarakan di mimbar atau di depan orang sama dengan apa yang kita lakukan saat sendirian. Apa yang diucapkan jangan berbeda dengan apa yang dilakukan. Sahabatku, kepemimpinan dimulai dari diri sendiri. Sebelum kita memimpin orang lain, keluarga atau rekan kerja, kita dipanggil untuk dapat memimpin ego dan emosi kita sendiri. Apakah hari ini kita sudah bertindak sebagai pengelola yang baik atas hidup yang Tuhan percayakan? Mari sadari bahwa kita hanyalah pekerja rumahnya. Kita hanyalah orang yang dipercayakan untuk mengurus. Jadi marilah kita melaksanakan tugas pelayanan
Marilah kita hidup sebagai orang-orang pilihan Tuhan, mencerminkan pemiliknya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.